Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Zona Ekonomi Eksklusif ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yang mana saya selaku moderator Aldi Fixmuro yang beranggotakan Muhammad Fazil dan Willy Anzikri. Langsung saja masuk ke dalam materi pertama, yaitu pengertian zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus ditetapkan berdasarkan pada hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain. Di slide selanjutnya itu contoh gambar zona ekonomi eksklusif. Lanjut, sejarah berlakunya konsep zona ekonomi eksklusif. Konsep zona ekonomi eksklusif tersebut pertama kali ditetapkan oleh negara Kenya pada tahun 1971, yang pada saat itu bersamaan dengan adanya Asian African Legal Constitutive Committee. Kemudian di tahun berikutnya, konsep tersebut juga dibawa pada Seabed Komite PBB pada tahun 1976. Zona ekonomi eksklusif diterima dengan penuh antusias oleh beberapa anggota UNCLOS dan mereka secara universal telah mengakui adanya zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif mempunyai batas wilayah sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkalan laut dan telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Negara yang memiliki wilayah tersebut berhak atas semua kekayaan alam yang ada di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Pengukuran zona ekonomi eksklusif biasanya dilakukan ketika air laut sedang dalam kondisi surut. Selanjutnya, fungsi zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif berfungsi sebagai batasan bagi negara asing atau negara tetangga untuk tidak memanfaatkan maupun mengambil sumber daya alam di wilayah tersebut. Negara pantai biasanya akan memiliki 90% dari seluruh ikan yang dapat dijual, 84% dari cadangan minyak dunia, serta 1% dari cadangan pangan. Indonesia sendiri sebagai negara pantai di wilayah zona ekonomi eksklusif memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Wilayah kedaulatan dan hak berdaulat di negara laut, yaitu yang pertama wilayah kedaulatan, adanya perairan pedalaman, adanya perairan kepulauan dan laut teritorial. Sedangkan wilayah hak berdaulatnya yaitu adanya zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Zona maritim dan status hukumnya. Hak-hak negara di zona maritim, yaitu laut teritorial, hak kedaulatannya yaitu kedaulatan mutlak atau kegiatan asing minta izin. Dan zona tambahan, hak berdaulat bukan hak kedaulatannya, yaitu berdaulat di beberapa aspek terkait pengawasan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan ataupun imigrasi. Zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen ataupun hak berdaulat bukan hak kedaulatan, yang mana berdaulat di bidang eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam. Hak negara lain ada hak navigasi dan hak pemasangan kabel laut ataupun pipa dan sebagainya, yang mana terdapat perbedaan mendasar antara kedaulatan dan hak berdaulat di laut lepas. Pada wilayah ini tidak ada kedaulatan maupun hak berdaulat negara pantai. Hak-hak yurisdiksi dan kewajiban negara pantai di zona ekonomi eksklusif. Hak berdaulat yaitu eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati, yang mana dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Yang kedua yaitu yurisdiksi, yang mana berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, dan riset ilmiah kelautan serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Yang ketiga yaitu dengan hak dan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam undang-undang konvensi. Adalah hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif. Semua negara, baik berpantai maupun tak berpantai, menikmati hak-hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa di bawah laut dan penggunaan laut lainnya yang sah.
seperti pengoperasian kapal, pesawat udara, kabel dan pipa serta hak linear yang sejalan dengan ketentuan layan di konvensi. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan negara pantai dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, iaitu konservasi sumber kekayaan hayati. Yang kedua, pemanfaatan sumber kekayaan hayati. Yang ketiga, persediaan jenis ikan yang terdapat di zona ekonomi eksklusif. 2 negara pantai atau lebih serta di zona yang berdekatan. Yang keempat, jenis ikan yang bermigrasi jauh. Yang kelima, mamalia laut. Yang keenam, persediaan jenis ikan andarom. Yang ke-7, jenis ikan katadrom. Yang ke-8, jenis sendeter. Selanjutnya adalah hak negara-negara yang tak berpantai. Yang pertama, hak berperan serta atas dasar keadilan. Yang kedua, persyaratan dan cara peran serta melalui perjanjian bilateral, subregional dan regional. Yang ketiga, penetapan peraturan yang adil berdasarkan perjanjian tersebut. Yang keempat, negara maju tak berpantai. Selanjutnya adalah hak negara yang secara geografis tak beruntung. Yang pertama adalah hak untuk berperan serta atas dasar keadilan. Yang kedua, GDS. Negara pantai termasuk negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup yang secara geografis membuatnya tergantung pada zona ekonomi eksklusif negara lain. Sekian presentasi kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.